Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya. Kali ini kita akan bahas tentang Cisco ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Cisco. Ya, saya sudah lama sekali nggak bikin tutorial tentang Cisco. Kali ini saya mau bahas lagi lah tentang Cisco. Mungkin ini kalau dibilang konten yang terlambat, bisa dibilang iya ya. Tapi ternyata setelah saya bikin konten yang ini dan juga yang ini, yaitu ternyata masih banyak yang belum tahu caranya setting Cisco itu mulai dari mana, terus menggunakan kabel apa, terus menggunakan aplikasi apa, itu ternyata ya buktinya masih ada yang belum tahu gitu. Dilihat dari komentar-komentarnya, minta nomor WA saya, kemudian kita kontak-kontakan, ternyata memang ada yang belum tahu. Ada yang belum tahu ini konfignya pakai apa, terus kemudian kok nggak bisa masuk ke Cisco-nya. Nah itu saya coba untuk bahas di sini karena kemarin ya, jadi sebenarnya kalau dibilang terlambat ya mudah-mudahan ini nggak terlambat. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini saya nyobakan Aeronet ya, karena saya kemarin bahas Cisco untuk yang paling rame ya, yang paling rame dari komentar-komentarnya dari teman-teman itu Cisco Aeronet ini gitu. Saya sudah punya Cisco sekarang, cuman saya mungkin ini nggak setting ya, cuman bagaimana kita sih mau masuk ke dalam sini bagaimana? Karena kemarin juga ada yang bertanya, kok saya sudah masuk tampilannya tidak sama dengan yang di video, ternyata kok gambarnya blank seperti itu. Terus kemudian bang, kabel yang dipakai itu seperti apa? Nah, kabel yang saya pakai, jadi teman-teman gini ya, kalau mau konfigurasi Cisco itu kita pakai kabel konsol ya. Kebetulan saya pakai kabel konsol yang tipenya nih RJ45 atau USB. Nah, ini teman-teman bisa beli secara online. Saya juga beli secara online. Kalau mau tempat belinya pun nanti akan saya taruh di link deskripsi ya. Hanya saja kalau kita beli ini itu tidak ada drivernya, tidak dikasih drivernya. Ya, ada yang toko yang ngasih, ada juga yang enggak. Kebetulan saya pakai ini yang enggak ada drivernya. Nah, ini nggak usah khawatir juga, ada di internet banyak ya, dan driver ini sudah saya taruh di link deskripsi juga, sudah saya taruh, jadi teman-teman tinggal ambil saja. Mau belinya di mana saya sudah taruh di linknya, terus kemudian drivernya apa ada di link, tenang aja. Kenapa saya tunjukkan seperti ini, karena ternyata ada salah satu komentar yang ternyata nggak tahu ya kalau misalkan pakai kabel apa. Ada yang sudah terlanjur beli dengan kabel yang lama ya, yang kabel konsol yang lama yang masih pakai desub gitu ya. Nah, itu dikiranya konverternya itu seperti ini. Maaf ya, saya kasih tunjukkan ya. Dikiranya konverternya seperti ini. Nah, ini kan kabel VGA, beda ya. Ini kabel VGA, ini ke VGA biasanya ke monitor gitu. Nah, yang dipakai bukan seperti ini. Kalau sekarang saya rasa enaknya seperti inilah. Ini lebih murah dan kita hanya pakai satu ini saja. Kalau yang lama itu kan dua ya, kita harus pakai RJ45, terus kemudian ini desub, terus kemudian konverternya desub ke apa itu, ke USB kan gitu kan. Nah, saya kan rekomendasikan teman-teman pakai ini aja. Baik ya, di sini nanti saya akan praktekkan di laptop saya ini belum terinstall apa-apa, belum terinstall drivernya ini gitu. Jadi kalau dipasang dia belum bisa mengenali, itu kita harus download dulu drivernya, kemudian kita install, baru seperti apa sih kalau ciri-cirinya sudah siap dipakai itu seperti apa. Mari kita langsung ke tutorialnya. Oke, ini saya pasang dulu ke laptop saya. Pasang ya. Nah, sudah bunyi itu artinya dia sudah mendetek. Tapi apakah langsung bisa dipakai? Ya, kita lihat dulu. Oke, teman-teman bisa langsung ke device manager. Jadi PC ini saya pakai Windows 8. Jadi kalau Windows 10 atau Windows 7, Windows 8 silahkan disesuaikan sendiri. Yang jelas My Computer atau PC itu klik kanan Properties. Kemudian buka di device manager. Nah, ini kan masih tanda seru ya, itu artinya dia belum dikenali ya. Kalau mas tandanya seperti ini itu artinya belum dikenali dan kita belum bisa pakai. Oke, untuk selanjutnya kita install dulu aplikasi drivernya. Ini sudah saya taruh di link deskripsi, silahkan di download aja atau mau nyari di
internet yang lainnya juga silahkan. Siapa tahu nggak cocok, karena ini juga saya mau nyoba cocok atau tidak. Saya sudah download ya, ini tinggal saya install aja coba. Nah ini ya, ini PL2303 ini Prolific ya. Tinggal klik 2 kali, kemudian ini langsung diklik aja nih mana yang application. Nah ini nih, misalkan ini ya, saya klik, oke, run, yes ya, ini tinggal di next aja terus. Oke. Dan ada juga yang bertanya ternyata kalau untuk Cisco Aeronet sama yang Switch router itu sama enggak? Ya jawabannya sama ya. Mau kabelnya itu yang tipe apa, terus kemudian Cisco-nya gini, salah. Jadi itu sama ya. Mau perangkat Cisco-nya apa, kabel konsolnya tetap ini. Kalau ini tetap bisa dipakai dengan laptop ini, mau perangkat Cisco Switch, router atau Aeronet sama. Oke, saya sudah finish ya. Tidak ada serial number atau apa yang lain ya, tinggal naik finish. Dan saya kembali ke device manager dan terbaca ya kan? Ini terbaca di COM3 ya, terbaca di COM3. Nah, setelah itu kita hafal ya, ini di COM3. Selanjutnya kita pakai aplikasi putih untuk mengkonfigurasi Cisco. Jadi untuk mengkonfigurasi Cisco itu bisa pakai aplikasi putih ya, yang paling gampang dicari, atau Tedrum. Ya. COM3 kita sudah kantongi. Ini boleh ditutup dan boleh juga ditutup. Kita buka aplikasi putih. Ini saya sudah punya putih. Nah, ini. Dan kemudian di bagian sini kita pilih yang serial. Kemudian COM-nya kita sesuaikan yang tadi, COM3. Nah, tidak selamanya COM3. Jadi misalkan di komputer teman-teman COM10, COM11, silahkan disesuaikan. Oke, selanjutnya di bagian Cisco-nya ini, silahkan teman-teman cari yang ini ya. Cari yang warnanya biasanya warna biru, yaitu untuk kabel konsolnya itu ditaruh di situ. Ya, jadi nanti di kabel konsol yang ini ya, ini dipasang di Cisco-nya, terus kemudian tinggal dijalankan aplikasi putih dan open atau login. Ini saya pasang ya. Saya pasang. Nah, seperti ini sudah. Ini adalah powernya PoE sehingga dia bisa nyala warna hijau ini, dan kemudian ini untuk port konsolnya. Mau Cisco mau router, di mana tempat konsolnya itu adalah tempat colokannya kabel konsol. Kalau ditaruh di LAN ya nggak akan jalan. Oke, kita kembali ke laptop. Serial 6, serial lainnya COM3 kita open. Nah, kalau sudah begini jangan ditunggu, langsung tekan enter aja. Enter. Nah, kalau dia sudah di tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil terhubung dengan Cisco dan kita siap untuk mengkonfigurasinya. Misal, ini saya masuk lagi ke enable ya, pakai huruf kecil aja, enable. Nah, kalau Aeronet itu password defaultnya Cisco, C-nya besar, Cisco. Dan ini kalau saya ketik nggak keluar apa-apa, karakter apa-apa, ya memang seperti itu ya. Itu mungkin termasuk enkripsinya password yang model ini ya, apa namanya, CLI gitu. Jadi kalau misalkan bintangnya ada 5, itu kan ketahuan karakternya berapa. Nah, ini adalah security-nya. Kita mau nulis berapa karakter nggak akan ketahuan di sini. Enter kalau sudah ya. Kalau sudah enter. Aduh, sorry, kelamaan ngomong. Cisco. Enter. Nah, kalau sudah kita ke privilege mode ya, yang pagar ini, itu artinya sudah berhasil masuk. Dan selanjutnya mau apa gitu, misalkan saya mau show run ya, ini adalah running configuration dari Cisco nya yang sudah tersambung dengan laptop kita. Selanjutnya langsung disetting ya, mau disetting seperti apa, perangkatnya apa ya, langsung sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah saya berusaha untuk menjawab.
Like video ini jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih dan stay class.